Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kita bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari Sang Santri Inayatullah. Sahabat, hati ibarat cermin, nafsu seperti nafas. Cermin akan buram ketika kita bernafas kepadanya. Selama ini, kita lebih banyak memperhatikan keadaan wajah kita, merawatnya, membersihkannya dari jerawat ataupun hal lainnya yang bisa membuat wajah kita tidak sedap dipandang. Tetapi sayangnya kita lupa bahwa hati kita juga perlu dirawat dan dibersihkan. Hati adalah objek pandangan Allah. Maka sudah seharusnya bila kita membersihkan dan menyucikan hati kita agar Allah menjadi ridho ketika melihat hati kita. Selain itu, kita juga harus berhati-hati terhadap nafsu yang bisa mengotori dan menghitamkan hati kita. Sahabat Ibnu Athaillah mengatakan, ada 4 hal yang dapat membantu membeningkan hati. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Yang kedua, memperbanyak diam. Yang ketiga, memperbanyak kholwat atau menyendiri. Dan yang keempat adalah mengurangi makan dan minum. Hal yang pertama adalah memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Berzikir kepada Allah dapat membersihkan hati kita dari kekesatan dan kebergantungan kepada selain Allah. Hati yang mudah berzikir adalah hati yang mengenal iman, yang mengenal nikmatnya ibadah, yang mengetahui manisnya ketaatan, serta memiliki rasa takut di dalamnya. Hati yang mudah berzikir inilah yang akan bergetar setiap kali nama Allah disebut, sehingga semakin lama ia menjadi semakin lembut dan bersih dari segala kotoran. Nah, hanya saja berzikir dengan lisan tidak bisa disebut dengan berzikir bila hati tidak ikut berzikir pula. Bahkan seharusnya hati menjadi sumber zikir dan lisan adalah pendukung yang melaksanakan perintah hati. Hal yang kedua adalah memperbanyak diam. Sahabat, banyak berbicara akan mengundang banyak bahaya untuk kita. Orang yang banyak bicara biasanya memonopoli pembicaraan, menghalang-halangi orang yang hendak ikut berbicara, bahkan memutus harapan orang lain, dan masih banyak lagi. Banyak bicara juga akan membuka peluang untuk jatuh pada sikap keras kepala dan pemaksaan kehendak. Selain itu masih ada banyak lagi penyakit dan cacat lisan yang bisa mempengaruhi keadaan dan kebeningan hati. Dan satu-satunya cara untuk bisa terlepas dari penyakit dan cacat-cacat lisan tersebut adalah dengan diam. Mengapa? Karena diam akan menyatukan perhatian dan memusatkan pikiran kita. Selain itu, ada banyak keuntungan dari diam. Di antaranya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, bahwasanya barang siapa yang menjaga lisan, yang di dalamnya termasuk diam, ia akan mendapatkan jaminan surga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hal yang ketiga adalah memperbanyak kholwat atau menyendiri. Bukan untuk melamun ya sahabat, tetapi untuk merenungkan penghambaan dan kewajiban yang kita harus tunaikan kepada Allah yang masih belum sempurna, bahkan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Ketika kita berkholwat atau menyendiri, itu berarti kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang bisa mengeruhkan kebersihan jiwa kita. Baik itu berupa kesibukan duniawi seperti pekerjaan, teman, pasangan, anak, alat-alat teknologi, dan yang lainnya.
Kemudian kita bersimpuh dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelemahan dan kerendahan diri kita, memohon ampun atas segala dosa, kesalahan, dan kelalaian yang telah kita lakukan. Meminta taufik kepadanya agar kita bisa menambah ketaatan kita dan menjauhi segala larangannya, serta bersyukur memujinya atas segala karunia dan nikmat keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Yang terakhir adalah mengurangi makan dan minum. Rasa lapar akan memutus hawa nafsu. Sebaliknya, rasa kenyang akan menimbulkan penentangan. Ia bisa menjadikan hati menjadi kesat, kering, suka membangkang, dan membuat mata menjadi lebih cepat mengantuk. Selain itu, syahwat perut bisa memicu syahwat kemaluan dan hasrat akan harta kekayaan, yang mana pada akhirnya perpaduan dari semua itu akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai dua macam manfaat dari lapar. Yang pertama adalah lapar dapat membersihkan hati, menimbulkan tekad, dan menajamkan mata hati. Sementara rasa kenyang akan menimbulkan ketumpulan, membutakan hati, memunculkan uap-uap yang memenuhi otak sehingga masuk ke dalam relung-relung pikiran. Akibatnya, hati menjadi berat untuk berpikir dan memahami sesuatu. Yang kedua adalah rasa lapar dapat membersihkan hati dan membeningkannya. Karena hanya hati yang bening yang siap menerima nikmatnya ketekunan dan manfaat zikir. Betapa banyak zikir yang diucapkan dengan lisan dan disertai dengan hadirnya hati, tetapi nikmatnya tidak bisa dirasakan dan tidak berkesan, sehingga seolah-olah zikir tersebut tidak bermanfaat. Jika hati telah dibersihkan, dibeningkan, dan dihaluskan, maka saat itulah nikmatnya zikir bisa dirasakan secara kuat dan mendalam, dan hal tersebut bisa didapatkan dengan cara mengurangi makan dan minum. Inilah 4 cara membeningkan hati menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.